Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang karunia-Nya tak terhitung jumlahnya. Salah satunya napas dan kesehatan yang kita nikmati sehari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini di Zoom dan berpartisipasi pada acara hari ini. Sebelum kita mulai rangkaian acaranya, izinkan saya pertama memperkenalkan dulu nih Startup Borneo Foundation, yaitu sebuah lembaga untuk wadah kolaborasi yang menaungi pelaku industri startup di Kalimantan, yang memiliki tujuan untuk membangun generasi masa depan yang siap memasuki era digital. Tujuan Startup Borneo sendiri didirikan untuk menciptakan komunitas startup terbesar di Kalimantan yang saling membantu dan tumbuh bersama demi kemajuan ekonomi regional. Startup Borneo senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan networking, skill, serta scale up startup yang ada di Kalimantan. Dengan semangat itu, kami mengundang kawan-kawan startup luar sana untuk bisa bergabung. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak, bisa cek di website kami di startupborneo.id. Bagi yang belum kenal ya, perkenalkan saya Adam Nugraha yang akan memandu webinar malam ini, di mana Startup Borneo bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan melaksanakan webinar dan charity ini untuk membantu tenaga medis. Mudah-mudahan nanti bisa dipergunakan sebagai alat pelindung diri ya, atau APD. Dan acara ini akan kita selenggarakan sampai nanti tanggal 16 April. Insya Allah nanti akan sambung ke sesi ketiga, di mana kita akan menghadirkan pemateri-pemateri yang berkualitas seperti malam ini ya. Bagi kawan-kawan juga yang ingin berpartisipasi untuk berdonasi, nanti bisa melalui link nanti s.id Startup Borneo ya. Nanti donasi akan kita salurkan melalui ACT atau Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan, dan nanti akan dipergunakan untuk penanganan corona, yaitu untuk membeli APD buat tenaga medis. Pada webinar malam ini kita sudah kedatangan salah seorang ahlinya ya, di penjualan online. Ini sohib saya juga, dan sudah teruji ya, artinya salah satu rising star juga di komunitas Bukalapak. Saya lebih dulu sebenarnya, saya sendiri anggota komunitas Bukalapak juga ya. Saya lebih dulu, tapi Om Akbar ini penjualannya juga mampu meningkat dari bulan ke bulan. Nah, makanya malam ini kita undang nih, mungkin akan kita kupas juga nanti bagaimana Om Akbar bisa cepat nih jadi rising star. Dan kita juga mengucapkan selamat hari jadi ya buat komunitas Bukalapak Banjarmasin yang keempat. Alhamdulillah ini sudah berjalan 4 tahun. Saya sendiri ikut di, kalau nggak salah di ulang tahun pertama ya, itu saya baru mulai ikut di komunitas Bukalapak, dan ikut sering mendampingi Om Fajri untuk kita ikut scale up UMKM untuk bisa online. Alhamdulillah ini komunitas Bukalapak terus berjalan, terus besar gitu ya. Dan salah satu komunitas Bukalapak yang paling aktif di seluruh Indonesia. Jadi di hampir seluruh kota di Indonesia ada komunitas Bukalapak, dan komunitas Bukalapak Banjarmasin ini termasuk yang paling berprestasi di Indonesia. Itu beberapa kali menyandang sebagai kota terbaik ya, kota Jawara. Dan saya sendiri dulu juga ikut merasakan bagaimana rasanya juara bersama komunitas Bukalapak Banjarmasin, dan
kita juga bisa bertemu founder-founder hebat. Waktu itu langsung bertemu juga dengan Ahmad Jaki, foundernya Bukalapak. Sebelum akhirnya di awal tahun ini berganti karena beliau berpindah ke Bukalapak Foundation ya, untuk membangun founder-founder yang baru, dan sekarang diserahkan ke orang yang lebih profesional untuk mengurusi perusahaan. Oke. Kita mulai saja malam ini. Nanti untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand ya, atau angkat tangan, itu bisa diklik nanti di situ. Nanti akan saya bukakan mic-nya untuk bisa langsung bertanya, atau bisa juga melalui chat ya, nanti bisa kita bacakan. Dan saya buka bocoran sedikit nih dari Om Akbar tadi sebelum mulai, bahwa untuk penanya malam ini, penanya terbaik lah ya, ada 3, nanti akan mendapatkan hadiah dari komunitas Bukalapak Banjarmasin. Saya sebutin aja hadiahnya ya. Silakan, nggak apa-apa. Ada voucher 100.000 nanti untuk belanja di Bukalapak ya. Bukalapak ya. Satu orang. Dan ada, itu untuk 1 orang ya. Iya. Dan ada 2 merchandise nanti. Baik. Jadi ada 3 nanti yang bisa mendapat hadiah. Nanti penanya terbaik nanti akan ditentukan oleh Om Akbar sendiri ya. Nanti tunjuk aja yang terbaik. Nah, yang terpilih nanti bisa menghubungi di Instagramnya komunitas Bukalapak Banjarmasin untuk bisa dikirimkan hadiahnya. Oke, Om Akbar, kayaknya teman-teman udah nggak sabar lagi. Oke. Silahkan memulai. Saya serahkan ya. Silahkan Om Akbar. Ya. Ya, mungkin sebelum masuk ke materi, saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar atau dipanggil Akbar, karena di Bukalapak memanggilnya Om dan Tante, biasanya dipanggil Om Akbar. Nah, saya sih sebenarnya junior ya, di bawahnya Pak Adam untuk bergabung di komunitas Bukalapak Banjarmasin. Jadi saya baru bergabung sekitar 2 tahun. Nah, dan 2 tahun itu saya suka sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di komunitas Bukalapak ini. Nah, jadi saya hampir selalu hadir lah di setiap kopdarnya, aktif, dan terus berpartisipasi di semua lini acara komunitas Bukalapak Banjarmasin. Dan akhirnya Bang Fajri, ketua komunitas yang terdahulu, mempercayakan saya untuk menggantikan beliau di tahun ini sebagai ketua komunitas Bukalapak Banjarmasin. Nah, untuk hari ini saya ingin sharing secara umum aja ya, buat teman-teman sekalian, gimana sih biar kita ini kan sedang kegiatan lockdown ya, jadi semua aktivitas jual beli itu sulit sekali nih, untuk ke pasar atau untuk gimana itu, untuk jalan-jalan aja sulit. Jadi kasarnya sih ada sisi baiknya gitu bagi orang-orang yang berjualan online, karena penjualannya ada yang meningkat juga. Nah, dan mungkin sekarang teman-teman kalau ada yang dulu pernah berminat buat mulai jualan online, sekarang saya mau sharing gimana sih trik gitunya, gimana biar cepat gitu laku, atau paling tidak popularitasnya itu cepat meningkat. Nah, mungkin saya langsung masuk ke materi. Oke, kita coba ya. Ya, trik gitu memulai bisnis online di marketplace. Nah, jadi hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita berjualan online di marketplace? Nah, yang dari awal banget sih, ini kita menuliskan teknis aja ya. Jadi kayak yang di luar teknis seperti niat atau apa itu mungkin nggak usah ditulis ya. Nah, yang pertama itu kita tentukan akan berjualan sebagai apa nih. Nah, yang pertama yang
biasanya sih yang orangnya banyak ya barangnya ya, berupa gudang atau produsen itu biasanya sebagai supplier. Misalnya dia memproduksi barang-barang lokal, misalnya seperti makanan atau minuman atau bahkan kerajinan tangan, itu bisa disebut sebagai supplier. Nah, terus kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi, kita bisa sebagai apa nih? Nah, di sini ada reseller. Reseller ini menjual kembali barang yang dibeli dari supplier dengan harga yang murah. Nah, jadi dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi setelah kita ngambil harga di supplier. Nah, untuk reseller ini sih keuntungannya dia tidak mengeluarkan modal yang lebih banyak ya untuk memproduksi barang. Jadi kita mencari produsen atau supplier yang kita percaya, terus kita beli barangnya, terus kita jual di marketplace. Nah, kebetulan teman-teman di komunitas juga ada yang melakukan hal ini. Terus yang terakhir ada dropshipper. Dropshipper ini berbeda dengan reseller ya, karena untuk dropshipper sendiri itu tidak memegang barang sama sekali. Jadi dia hanya upload barang yang sesuai dengan jualan suppliernya, terus ketika laku dia beli barang tersebut di suppliernya, terus dengan tujuan alamat dikirim ke pembeli dia. Jadi sebagai maklar lah, kalau kita bahasa umumnya, bahasa sehari-hari itu maklar. Nah, jadi kesimpulan dari tiga ini, dari awal ini yang mana sih kita mau jualan sebagai apa? Sebagai supplier, reseller, atau dropshipper, tergantung kemampuan dari diri kita sendiri. Terus next, nah tips. Ini di sini saya akan memberikan tips dan trik mungkin ya, menentukan barang yang akan dijual. Nah, untuk yang pertama itu pilih barang yang masih sedikit tersedia di daerah Anda. Nah, tujuannya itu untuk untuk menjaring pembeli di daerah sendiri. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama kita sasar itu adalah pembeli-pembeli lokal. Karena pembeli-pembeli lokal lebih tertarik membeli barang di daerah dekat dia sendiri. Kenapa? Karena biasanya alasan ongkos kirim dan kecepatan kirim yang lebih sedikit. Nah, jadi kita tentukan nih barang apa nih yang kita riset, apa nih yang sekiranya masih sedikit nih di daerah kita. Nah, untuk misalnya di Banjarmasin ternyata sedikit nih yang menjual secara online barang-barang elektronik berat, misalnya seperti televisi, seperti kipas angin, dan macam-macam. Nah, itu kita riset dulu apakah ada nih. Apabila tidak ada, kita bisa mulai sebagai penjual barang elektronik. Atau misalnya kita riset alat musik, ternyata tidak ada nih di Banjarmasin. Nah, kita bisa mulai jualan alat-alat musik. Jadi bisa menjaring orang-orang yang di daerahnya dulu pertama. Terus selanjutnya, nah, tips untuk menentukan barang dijual itu kita mengerti barang yang kita jual atau produk knowledge kita itu bagus gitu terhadap barang tersebut. Jadi penting sekali nih apabila si calon pembeli ini bertanya terhadap barang tersebut tuh kita bisa menjawabnya. Kenapa seperti itu? Biar nggak terjadi kesalahpahaman nanti ketika barang sampai di pembeli, kita saat ditanya sebelum dia membeli itu salah menjelaskan, nanti akan terjadi reputasi buruk terhadap kita sendiri, feedback-nya buruk. Jadi produk knowledge-nya harus diketahui dengan baik. Nah, setelah itu ada, nah ini barang yang Anda sudah ketahui nih cara mendapatkannya. Jadi kita tuh sebelum menentukan barang ini nih yang mau kita jual, kita tuh harus tahu nih dari awal kita ngambil di mana, terus alurnya bagaimana, ketika pengirimannya bagaimana. Misalnya kita mau ngambil barang di China, nah kita itu harus sudah hitung seberapa lama sih ketika kita memesan barang dari sana, itu sudah memperhitungkan sekiranya berapa waktu yang dibutuhkan gitu untuk barang itu sampai kepada kita. Jadi kita manajemennya itu harus ditata dengan baik untuk barang ini. Terus next ya. Nah, setelah kita tahu nih apa yang bakalan kita jual,
selanjutnya itu target market kita tuh harus kita pelajari. Jadi research tentang persaingan barang yang akan Anda tentukan di mana barang Anda itu akan laku gitu. Jadi ada beberapa target market yang biasanya secara umum sih yang saya tentukan. Nah, itu ada yang pertama, ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini biasanya sih orang-orang yang suka belanja online itu di daerah kita itu apa gitu. Misalnya laki-laki atau perempuan atau yang lain gitu. Nah, misalnya ternyata setelah di research itu ternyata perempuan yang banyak pembelinya ya di daerah kita. Nah, berarti barang-barang itu apa sih yang cocok buat perempuan? Atau misalnya nggak usah deh, misalnya kita yang harus banyak pembeli nggak usah, tapi misalnya yang pembeli setia, misalnya itu ada di laki-laki. Nah, itu kita apa sih barang-barang yang laki-laki suka, misalnya pomade, misalnya alat fitness atau yang lain-lain itu bisa kita jual. Terus rentang usia. Jadi rentang usia ini bermacam-macam ya, dari yang orang muda sampai yang tua itu keinginan membeli sesuatu itu berbeda-beda. Terus ada zona atau wilayah. Penting banget nih. Nah, target market ini berdasarkan zona atau wilayah. Biasanya sih kembali lagi yang di awal tadi ya, itu karena ongkos kirim. Nah, jadi misalnya kita yakin nih pembeli kita kebanyakan orang daerah kita sendiri. Nah, itu berarti zona atau wilayahnya di Banjarmasin misalnya. Nah, itu apa sih barang-barang yang sekiranya warga kita sendiri gitu yang beli misalnya. Terus daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini harus kita tentukan juga sejak awal apakah kita mau menjual barang-barang yang mahal, barang-barang import yang mahal, atau barang-barang lokal yang terjangkau atau murah gitu. Misalnya barang-barang murah yang disukai orang-orang, misalnya barang-barang yang baru ya, misalnya kayak barang-barang dari China yang aneh-aneh lah bentuknya, yang cepat viral gitu. Biasanya ini murah gitu dan orang-orang suka. Nah, itu bisa. Tapi biasanya barang-barang murah seperti itu untuk kemungkinan orang membeli lagi itu rendah karena biasanya cepat rusak dan orang jera gitu membeli. Terus setelah kita mempelajari target marketnya, nah setelah kita itu terus membuat toko online. Membuat toko online ini bisa di mana aja ya, karena kita di belajarnya di marketplace, dan bisa di mana-mana, misalnya di Bukalapak, di Tokopedia, atau di Shopee, dan di Lazada, di Blibli. Itu terserah kita mau yang mana. Itu tapi kita pelajari dulu nih yang mana yang kita banget gitu, yang rasanya lebih mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama itu buat account marketplace dengan nama toko, jangan dengan nama sendiri. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu terlihat lebih profesional. Misalnya kita bikin nama toko Bintang Jaya misalnya, seperti toko bangunan ya. Berarti kita menjual alat-alat yang berhubungan dengan alat-alat untuk bertukang, misalnya gerinda, misalnya bor, palu, atau malah mungkin paku bisa kita jual secara online. Nah, kenapa harus menggunakan nama tersebut? Karena itu bagus gitu dilihat daripada kita misalnya menggunakan dengan nama sendiri. Karena di samping terlihat lebih profesional, kita juga menghindari masalah yang bersifat pribadi. Mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, ketika melihat nama kita, oh ini dia nih yang saya nggak suka nih, misalnya kita pernah bermasalah dengan orang itu dulu, terus dia jelek-jelekan toko kita, atau dia sengaja beli di toko kita terus berikan feedback yang jelek, nah itu bisa ada terjadi resiko seperti itu. Nah, setelah kita bikin account segala macam, kita isi biodata kita di account itu, terus selanjutnya di produk tadi itu mempersiapkan foto produk. Nah, foto produk, kita masuk ke foto produk. Jadi di sini saya ingin men-share ya beberapa trik untuk memperindah foto produk. Nah,
yang paling umum sih yang digunakan para penjual online karena murah meriah ya. Jadi menggunakan Studio Mini. Gimana sih bentuknya Studio Mini? Nah, ini seperti ini. Jadi Studio Mini ini bisa didapatkan di marketplace mana aja. Ketika kita ketik Studio Mini muncul dengan berbagai macam harga. Ada yang sederhana, ada yang sudah lumayan bagus. Jadi tergantung kitanya mau mulai dari yang mana. Terus, nah usahakan gunakan kamera yang bagus. Mungkin nggak mungkin lagi ya kalau zaman sekarang kayaknya HP kameranya butek gitu. Mungkin kamera laptop mungkin masih jelek ya, seperti kamera saya ini. Nah, tapi kalau kamera handphone itu pasti udah rata-rata yang up to date, yang bagus gitu. Nah, kalau misalnya ternyata merasa kurang nih kamera yang kita miliki, kita bisa memoto di luar ruangan menggunakan bantuan cahaya matahari atau cahaya alami. Karena biasanya untuk studio mini ini dilakukan di indoor ya, di dalam ruangan. Jadi walaupun dengan bantuan lampu dari studio mini itu mungkin kamera kita kurang gitu. Terus selanjutnya usahakan produk dan background itu warnanya kontras. Jadi ketika kita mau menjual barang dengan berwarna gelap, itu backgroundnya usahakan terang, dan begitu juga sebaliknya. Biar produk kita itu jelas terlihat saat kita pajang gitu, saat kita upload, itu jelas sekali yang kita jual apa, biar nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting gitu dari calon pembeli. Terus yang terakhir, gunakan aplikasi editing untuk mempercantik foto. Biasanya ini untuk finishing ya. Kalau sekiranya ketika kita memoto dengan background putih dan masih ada nih sedikit bayangan-bayangan hitam, kita bisa bersihkan dengan aplikasi editing foto. Nah, biasanya kami sih menggunakan Snapseed, atau bisa juga ada beberapa situs online yang ketika kita posting atau kita upload foto dengan background putih, dia bantu bersihkan sampai putih bersih gitu. Jadi si barang itu tuh sangat menonjol gitu. Oke, setelah kita bikin account, setelah kita foto produk, kita upload barang jualan kita itu. Nah, pas proses upload itu apa sih yang kita harus lakukan? Jadi mempelajari penggunaan keyword dan fitur promosi. Nah, jadi pas ngupload itu kita harus pikirkan ya keyword-keyword yang penting dalam kolom pencarian. Kita coba dulu nih, misalnya kita mau jualan apa? Mau jualan anggaplah Mandai, Mandai di Banjarmasin ya. Kita cari nih biar targetnya itu luas, nggak hanya di Banjarmasin aja. Misalnya kulit cempedak fermentasi. Nah, bisa kita tambahkan kata kunci tersebut. Apabila misalnya ada orang luar daerah yang nggak tahu namanya Mandai, itu kita bisa tambahkan kata kunci tersebut. Jadi penting sekali nih untuk menguasai kata kunci. Itu bisa didapatkan dengan cara kita coba-coba dulu ketik apa sih yang ramai, biasanya dipakai orang sebagai judul dan deskripsi. Nah, setelah kita upload barang tersebut, kita mempelajari fitur promosi yang ada di marketplace. Jadi berbeda-beda ya, di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia itu memiliki fitur promosi yang berbeda-beda. Jadi ada fitur promosi yang berfungsi untuk menaikkan popularitas produk kita, ada juga yang fungsinya itu menaruh produk Anda di halaman utama, dan ada juga yang memunculkan produk Anda sesuai dengan kata kunci yang diketik. Jadi berbeda-beda. Malah ketika barang Anda itu popularitasnya cukup tinggi ya, untuk beberapa waktu, itu akan muncul di pencarian Google. Itu sangat berharga sekali apabila muncul di pencarian Google, itu efeknya sangat signifikan terhadap penjualan. Nah, setelah kita mempelajari fitur promosi tadi, apa sih setelah itu kan sudah selesai nih, kita melakukan upload barang.
Nah, yaitu adalah aktif mengecek account. Aktif mengecek account ini fungsinya apa? Nah, jadi status terakhir kali kapan kita aktif itu muncul di informasi account Anda. Contohnya ini di Bukalapak. Nah, terakhir online katanya ini ada tulisannya 18 menit. Fungsinya apa sih? Ini penting untuk si calon pembeli memiliki respon gitu terhadap kita, menganggap bahwa kita itu orangnya online terus. Jadi dia anggap fast respon atau orang yang sering ngecek kolom chatnya dan cepat membalas gitu. Terus selanjutnya, nah, aktif mengecek account ini sambil kita memantau saingan-saingan. Misalnya di Banjarmasin atau di kota lain, ternyata ada juga yang jual barang yang sama dengan kita. Nah, tapi mencek saingan itu tidak serta-merta harus banting harga atau apa. Tapi kita lihat nih, apa yang bikin dia laku, apa yang bikin dia muncul di halaman pertama. Itu biasanya saya lakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya, si orang ini jualan barang A, apa sih yang bikin dia di halaman pertama atau barangnya laku, kita lihat nih, oh ternyata judulnya seperti ini ya, oh ternyata dia menulis deskripsi seperti ini. Kita lihat, kita amati dulu, oh ternyata seperti ini ya. Terus kita tiru nih, kita tiru tapi tidak copy paste. Selanjutnya setelah ditiru itu dimodifikasi sesuai dengan style kita. Nah, sehingga diharapkan akan mengikuti barang seperti dia gitu. Jadi ketika dia laku, kita ikuti, kita coba ikuti, harapannya laku seperti orang itu. Terus yang terakhir untuk keaktifan ini yaitu rajin mengupload barang. Karena pembeli lebih suka membeli dari toko yang memiliki pilihan produk yang variatif. Karena misalnya nih di satu toko orang nih mau beli kipas angin misalnya, tapi dia tidak sedia TV. Padahal si pembeli ingin beli sekaligus kedua-duanya. Nah, orang malas cari TV lagi di toko yang berbeda, tapi dia ingin membeli satu langsung, satu tempat. Nah, karena itu seperti kita juga nih ke toko-toko, misalnya ke warung. Ke warung kita nyari bumbu dapur ya, tapi di sana cuma ada garam dan gula misalnya. Kita malas nih. Kita lebih suka ke tempat yang lengkap, walaupun kadang bisa lebih mahal. Itu untuk kelengkapan barang yang variasinya lebih banyak ini memiliki daya tarik yang lebih gitu daripada walaupun toko itu murah, tapi toko itu memiliki pilihan sedikit. Ada juga sih orang yang berpikiran seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin ini adalah bergabung dengan komunitas apapun ya. Di luar misalnya komunitas Bukalapak sudah pasti, misalnya komunitas jual beli online kalau misalnya ada ya, atau coba gabung di grup Facebook misalnya. Jadi komunitas ini mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam berjualan. Karena apa? Karena di komunitas itu anggota yang lain itu pernah lebih dulu merasakan masalah yang Anda alami. Misalnya nih seperti saya punya masalah ketika menghadapi pembeli yang cerewet. Saya tanya sama teman saya yang mungkin udah senior, udah lama nih jualan online. Bagaimana nih hadapin si calon pembeli yang cerewet? Oh, ternyata dia kasih nasihat, dia kasih tutorial begini nih caranya, walaupun kita emosi misalnya, kita terus tetap harus memberikan kata-kata yang bagus terhadap calon pembeli. Terus misalnya kita kendala kita di pengiriman, siapa nih yang harus disalahkan? Apakah si ekspedisi, apakah si siapa gitu, kurir atau apa segala macam, kita bisa tanyakan ke teman yang mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Terus kenapa harus bergabung dengan komunitas, yaitu lebih memahami dan lebih mudah penjelasannya ditangkap. Karena dia
mungkin kita bisa tatap muka atau kita bisa chat japri karena lebih mudah gitu bertemu. Jadi kita nih sebagai teman atau sebagai rekan itu lebih mudah memahami penjelasannya dibanding kita coba-coba cari pemecahan masalahnya sendiri di internet gitu, misalnya di YouTube atau di Google. Mungkin ada sih penjelasannya, tapi kadang tidak spesifik ketika kita bertanya langsung dengan teman. Nah, terus adalah itu jembatan dengan official marketplace atau kantor pusat. Nah, di Bukalapak sendiri itu sangat komunitasnya itu bisa dibilang sangat dekat dengan orang-orang pusat. Jadi ketika ada masalah atau ketika ada problem itu penanganannya cukup cepat gitu. Jadi inilah keuntungan bergabung dengan komunitas. Nah, jadi apabila ada teman-teman yang mau mulai jualan dan bingung nih mulai dari mana atau mau jualan apa, itu bisa langsung gabung di komunitas Bukalapak Banjarmasin. Bisa japri ke saya langsung, nanti kita data dulu orang-orangnya, dan nanti kita akan karena mungkin musim tidak boleh berkumpul ya, sulit, mungkin nanti teknisnya ke belakang lah, nanti kita bicarakan. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih sudah diperhatikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Akbar. Wah, ini gambar saya berubahnya. Sebentar dulu. Jadi Naruto tadi. Kok bisa, Om? Mencoba virtual background, ternyata dinding saya di belakang tidak kondusif ya. Oh iya, harus polos kayaknya, Om. Iya. Oke, kawan-kawan yang mau bertanya silahkan di raise hand ya. Nanti akan saya bukakan mic-nya, atau bisa juga melalui kolom chat di bawah ya. Sebelum kawan-kawan mungkin masih mempersiapkan pertanyaan nih, saya mau diskusi sedikit nih dengan Ya, Om. silakan. Gimana nih Om kondisi penjualan online nih di masa-masa COVID-19 ini, Om Akbar? Nah, untuk kasus saya, alhamdulillah ada peningkatan, Om. Peningkatan ya? Nah, ada peningkatan. Jadi entah kenapa itu trafficnya meningkat nih ketika corona ini. Mungkin orang-orang lebih senang ngecek HP, mungkin masukin barang ke belanjaan, terus nggak sengaja ke check out kayaknya kayak gitu. Terus ada aja masuk gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kalau pengiriman selama ini terlihat ada kendala Kak Om Akbar? Kalau misalnya sudah masuk ke daerah Jakarta kayak gitu, itu makan waktu 2 hari lebih lama biasanya. Kalau misalnya daerah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ya, untuk yang paling sering nih dapat pesanan di daerah Kalimantan Selatan itu normal Normal aja ya. normal sekali ya. Silahkan klik raise hand ya. Om Arif, saya buka aja ya, langsung bertanya aja ya. Oh, silakan. Ini Arif Rahman nih. Ya. Silahkan Om Arif. Om Arif, udah saya buka. Atau ini di chatnya ini kita baca. Atau kita bacakan deh ya. Oke, nanti saya bacakan Ya. pertanyaan dari Arif Rahman. Mau bertanya Bang, boleh minta tips gitu jualan online via marketplace di tengah pandemik COVID-19? Ya. Silahkan Om Akbar. Nah, jadi untuk COVID-19 ini usahakan jangan menjadi orang yang oportunis sih. Jadi beberapa orang mungkin bagaimana nih mau sebanyak-banyaknya di tengah kepanikan massal ya. Tapi saya alhamdulillah ya diri saya sendiri tidak
tidak ingin melakukan hal tersebut, misalnya seperti menimbun dan menjual masker dengan harga tinggi gitu. Nah, jadi kita cari nih sisi mana yang bisa kita tangkap. Nah, kebetulan saya itu kan jualan madu dari Arab ya. Nah, dan madu ternyata mempunyai khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh katanya ya. Nah, jadi untuk barang seperti yang saya jual itu populer untuk saat ini, seperti madu itu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, tips gitu jualan online via marketplace di tengah pandemik COVID-19 ini, kita lihat nih perspektif kita ubah, mungkin tidak harus melulu menjual hand sanitizer, tidak melulu harus masker. Jadi kita lihat nih di sisi mana nih kita bisa tangkap pasarnya. Nah, dan untuk kebetulan saya itu ternyata cocoknya jualan di ini madu gitu Om. Itu ya Om Akbar. Iya. Mana Om Arif? Oke, sembari menunggu, oh ini ada dari Rizky ya, dari Pak Rizky nih karena dosen. Oke, pertanyaan dari Pak Rizky, ulun dosen mata kuliah kewirausahaan lagi memberikan tugas praktek untuk jualan produk makanan kering yang sudah direpacking. Apakah ada saran agar mahasiswa bisa mulai jualan di marketplace? Ini saran untuk produknya atau saran buat memulai jualannya ya? Oh, ini untuk memulai jualannya ya, bukan di produk yang saya usahakan, bisa sesuai sasaran nih menjawabnya nih. Nah, jadi gimana biar bisa memulai jualan di marketplace? Jadi mahasiswa tadi mungkin disuruh bikin brand yang baru karena bentuknya repack ya. Jadi brand yang baru bagaimana caranya itu diusahakan yang catchy atau mudah diingat. Nah, setelah itu difoto dengan sedemikian rupa, dengan yang indah, yang bagus, yang bersih lah fotonya. Terus kita lihat nih saingan, misalnya nih jual makanan keringnya apa, misalnya anggaplah makaroni ya, kita anggap, kita cari nih untuk tulis makaroni, lihat di daerah Banjarmasin, kita filter apa yang muncul tuh, misalnya makaroni pedas, misalnya makaroni keju, misalnya makaroni apa. Nah, kita lihat nih, bisa kita tiru dulu nih cara penulisannya, misalnya makaroni pedas bikin ketagihan atau apa gitu. Terus tambahkan nama brandnya yang sudah dibikin. Nah, terus nanti di deskripsinya dijelaskan tentang apa makanan tersebut. Nah, jadi saran saya untuk memulai jualan di marketplace itu bikin brand yang mudah diingat atau yang menarik, terus dengan foto yang bagus dan dengan judul dan deskripsi yang tepat sasaran. Oke. Oke, begitu Pak Rizky ya. Oh, ini ada lanjutan pertanyaannya nih. Langsung saya jawab ya. Nah, langsung saja. Nah, apakah perlu buat stok banyak? Tergantung. Jadi apa mau bikin stok banyak bisa, tapi ketika produksinya mungkin lambat, itu kita bisa atur di akun penjualan kita, status barangnya itu pre-order atau menunggu barang tersebut diproduksi, setelah itu kita kirimkan. Misalnya memerlukan waktu 3-5 hari untuk pembuatannya itu selesai. Kita atur tuh sedemikian rupa. Jadi nggak apa-apa kita taruh stok yang banyak, misalnya 500, tapi statusnya pre-order. Jadi ada kesempatan selama itu kita memproduksi barang. Tapi jangan gegabah ya. Maksudnya kita tulis sebanyak-banyaknya, tapi kita nih tidak tahu nih alurnya. Kan ada yang di materi saya tadi, kita tuh harus tahu nih alur mendapatkan produk kita. Kita tuh harus tahu di mana kita ngambil, seberapa lama kita produksi, terus nanti setelah itu
memproses sampai bisa dikirim itu berapa lama, itu sudah harus diperhitungkan. Jadi apakah perlu membuat stok banyak itu tergantung kemampuan si produsen atau si penjual. Oke. Oke, itu terima kasih penjelasannya Pak Rizky. Oke. Ya. Ada penanya yang lain? Mungkin sambil menunggu pertanyaan kawan-kawan, kita mau menyapa juga nih, ada Ketua Bukalapak, Komunitas Bukalapak Samarinda nih, Om Nurhan. Oh iya. Halo. 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 Apa kabar Banjarmasin nih? Baik. Ulang tahun Banjarmasin. Ya. Alhamdulillah ulang tahun keempat. Bagaimana Om Nurhansah penjualan di Samarinda? Aman Om, aman. Aman ya? Traffic sama kayak Om Rizkun nih. Tapi ya, naik juga lumayan. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, tambahan dari Arif Rahman. Bagaimana cara membuat deskripsi yang bagus, Bang? Apa saja yang harus diisi? Bisa dijawab apa Bisa. Nah, jadi membuat deskripsi yang bagus itu kalau saya bentuknya itu poin. Jadi apa poin yang bakal ditonjolkan di produk itu. Misalnya kita jualan handphone ya, anggaplah. Terus spesifikasinya harus kita jelaskan dalam bentuk poin. Karena kenapa? Orang-orang tuh kebanyakan malas baca yang bentuknya deskriptif atau kalimat memanjang gitu, bikin paragraf. Itu orang-orang suka membaca poin. Makanya kan kalau kita presentasi biasanya pakai PowerPoint gitu, karena mudah dipahami. Nah, ini ada langsung aja ya, ada pertanyaan lagi. Ini ada Om Sultan. Tanya Bang, kalau mau mulai bisnis baju di online shop, mana sistem yang lebih baik? Apakah kita nyetok langsung barangnya atau open pre-order? Nah, kalau baju ini tricky. Triknya apa? Maksudnya tuh untuk di Banjarmasin pasarnya itu bias gitu, tidak diketahui secara jelas nih. Atau mungkin orang tuh sukanya yang bagaimana? Karena untuk baju ini kan kadang ada yang suka desainnya, kadang ada yang suka baju tuh polos. Nah, jadi pertanyaannya ini kan mana sistem yang lebih baik? Apakah menyetok langsung barangnya atau pre-order? Kalau kaosnya itu berupa kaos polos, jualan kaos polos, itu bagus stok. Tapi ketika itu ada desainnya, itu lebih baik pre-order. Kenapa? Karena kita nggak mungkin menangani produksinya secara langsung ya. Ketika kita memulai bisnis ini, bisnis baju, nggak mungkin kita beli barangnya, beli alat sablon, beli apa segala macam. Lebih baik kita ngetes kemampuan diri kita dulu nih. Kita hubungi orang yang biasa udah bikin baju, terus kita minta mereka cetak, terus nanti kita jual ke pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Arif Rahman. Kayaknya Arif Rahman nafsu banget nih, pengen dapat voucher ya. Oke, pertanyaannya adalah poin-poin apa saja yang harus ada Bang? Maksudnya di deskripsi tadi ya? Di deskripsi. Mungkin saya ulang lagi tadi, yang ingin poin-poinnya itu yang ingin ditonjolkan mengenai barang tersebut. Misalnya nih, saya ulang lagi, kita jualan, nah baju lah, yang seperti pertanyaan di atas tadi. Baju, misalnya baju, kainnya gimana? Itu wajib. Ukurannya gimana? Terus lama pengiriman mungkin bisa dicantumkan ketika itu kita memproduksi sendiri dalam bentuk yang sablon. Misalnya ditulis
paket setelah dipesan paling lama dikirim dalam 5 hari kayak gitu. Nah itu wajib tuh di deskripsi, karena ketika misalnya si pembeli marah-marah ngechat kenapa nih barang belum dikirim, kita balikin aja pertanyaannya, sampean nggak baca deskripsi ya sebelum memesan. Nah biasanya kayak gitu ada kesalahan di pembelinya kayak gitu, karena kita udah cantumkan selengkap mungkin informasi yang barunya tuh yang orang lain tuh supaya biar nggak nanya lagi gitu. Tuh. Oke, itu tadi ada dijawab juga ya. Terima kasih jawabannya Bang, kata Om Sultan. Oke, ini kita masih ada waktu sebenarnya. Jadi biasanya kita juga ada ini ya, ada sudut pandang biasa yang dari para ahli-ahli kita di Banjarmasin ya. Mungkin kita bisa minta ini nih, advice mungkin dari Bang Ojik. Oh iya, mantap. Bang Ojik, mungkin ada saran untuk kawan-kawan yang ingin memulai bisnis online melalui marketplace. Bentar ya, saya buka mic-nya. Belum terbuka nih. Oh, udah terbuka. Bang Ojek. Siap, Bang. Ini kita minta advice nih dari Bang Ojek. Mungkin ada insight tambahan nih buat kawan-kawan yang ingin berjualan online via marketplace gitu, Bang. Khususnya di Bukalapak gitu. Silakan, Bang. Gara-gara penjelasannya Bang Akbar tadi, Ya. Pertanyaannya, Bang, di Bukalapak tuh ada nggak sih Bang yang jualannya itu bukan produk retail? Artinya bukan produk satuan gitu. Kayak efektif nggak? Misalnya kayak jual mobil bekas atau barang bekas gitu, atau tanah atau ruko gitu, properti gitu. Kan kalau saya tuh taunya kalau misalnya ngomongin properti atau aset OLX gitu. Ya. Nah, di Bukalapak tuh memang efektifnya retail, marketplace secara produk-produk retail, atau sebenarnya juga ada fitur atau keunggulan tertentu di Bukalapak nggak sih yang sifatnya seperti yang tadi saya contohin Bang Akbar? Langsung dijawab ya. Langsung. Jadi untuk jual barang-barang bekas sih sebenarnya bisa ya. Kebetulan saya sendiri itu pernah beberapa kali jual barang-barang bekas. Karena saya kan lumayan suka main game ya. Jadi kadang suka jual ini kaset-kaset game itu setelah selesai main. Itu ternyata laku. Nah, apakah kasusnya sama dengan properti? Untuk sekarang mungkin masih belum mengarah ke sana ya, mungkin semua marketplace belum bisa jualan barang yang besar gitu, karena besar banget seperti rumah yang sulit bergerak itu mungkin sulit ya. Tapi kita pernah dengar ada yang jual traktor di Bukalapak. Jadi gimana sih sistem jualan traktornya? Jadi kita beli traktor itu, nanti si penjual apa yang dikirimkan kepada kita itu berupa invoice atau nota. Nah, untuk yang misalnya apa sih yang tersedia di marketplace tersebut, misalnya ada JNT, JNE, Si Cepat, dan lain-lain. Nah, itu kan tidak mendukung dengan kiriman yang lewat laut atau lewat darat misalnya. Rumahnya nggak bisa dikirim ya? Iya, misalnya kalau rumah kan nggak mungkin nggak bisa bergerak ya Om. Nah, tapi kan kalau banyak tuh Om, lakbannya iya. untuk membungkus rumah. Nah,
kalau misalnya kayak traktor tadi kan bisa diangkat atau bisa dipindahkan, itu bisa pernah melalui laut. Nah, jadi yang dikirimkan kepada pembeli itu nota atau kopian resi dari pengiriman laut tersebut. Nah, tapi ini ada kelemahannya karena pengiriman laut biasanya lebih lama dari ketentuan marketplace ya. Nah, jadi orang-orang yang ini cukup beresiko sih sebenarnya mau jualan, kecuali kita minta bantuan di buka bantuan kalau di Bukalapak. Jadi kita minta uang kita ditahan dulu nih, jangan sampai uang ini masuk ke penjual sebelum barang tersebut kita terima. Itu sih. Kalau spesifik barang bekas, Bang, ada tipsnya nggak? Tips atau kiatnya gitu. Kalau jual barang Bukalapak. Kalau jual barang bekas ya, kalau misalnya seperti mobil, itu menurut saya pasarnya berbeda. Lebih baik seperti kayak Bang Ojek bilang tadi di OLX. Karena kalau di OLX itu lebih terkenal dibandingkan di marketplace untuk jualan barang-barang seperti mobil, seperti sepeda motor, seperti rumah, seperti tanah. Nah, tetapi untuk di marketplace itu biasanya orang lebih suka nyari di marketplace kayak misalnya barang-barang bekas seperti kayak kaset game, terus handphone bekas, terus kayak aksesoris HP bekas mungkin seperti headset. Yang lebih kecil lah gitu ya, yang lebih kecil. Yang lebih kecil atau minimal walaupun besar juga itu bisa pindah tempat dengan cepat gitu ya. Yang kayak traktor tadi kan walaupun di dalam pikiran kita mustahil nih dijual belikan secara online lewat marketplace, tapi ternyata ada caranya gitu. Tapi berbeda kasus misalnya kayak rumah gitu, atau tanah kan. Nah, kalau yang tadi tipsnya itu kalau untuk yang mungkin dari judulnya atau untuk yang kecil-kecil nih, nggak ngomongin mobil. Misalnya saya jualan ini saya jual barang bekas, jam tangan bekas misalnya. Oh, jam tangan ya. Yang kecil-kecil. Nah, itu tipsnya gimana? Nah, tipsnya yang paling bagus adalah jelaskan kondisi terakhir barang tersebut. Nah, misalnya kalau jam ada kecacatannya enggak? Karena riskan sekali nih untuk barang bekas tidak dicantumkan dengan jelas di deskripsi apa saja sih kelemahan barang-barang yang telah kita pakai gitu. Bahaya kan misalnya jam tangan nih kita tulis minus kondisi 90%. Lecet pemakaian misalnya. Tapi ketika sampai jamnya misalnya mati atau enggak rusak lah. Nah, itu bahaya sekali gitu. Si Bang, makasih Bang. Oke. Terima kasih Bang Ojek. Yap, makasih Bang Adam. Pemakaiannya habis terjatuh gitu ya. Pakaian tapi basah gitu ya. Iya. Habis makanya habis pakai berenang gitu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky. Jadi ini pertanyaannya, kalau misalnya UMKM produsen barang tinggalnya di desa yang jauh atau sulit akses ke pengiriman, misalnya tidak ada kurir, JNE atau Tiki, apakah punya prospek gabung di marketplace? Kalau prospeknya kita realistis sih, ada tapi kecil. Nah, jadi tips gimana sih kalau mau juga gabung jualan di marketplace? Itu fokus jadi produsen aja si orang yang tinggal di desa ini. Terus kerjasama dengan misalnya nih orang yang lebih paham dengan teknologi, misalnya mahasiswa, misalnya seperti Pak Reski yang dosen misalnya. Bantu dengan cara apa nih? Dengan cara bantu foto barangnya, upload barangnya, tulis judul dan deskripsi yang bagus. Terus ketika laku, barangnya bisa kita ambil di produsen barang tersebut dengan perjanjian, misalnya saya beli disampaikan dengan harga segini gitu. Itu
itu aja sih. Jadi jawabannya untuk prospeknya ada tapi kecil. Sebaiknya dibantu oleh orang-orang yang lebih mengerti teknologi. Ya, nambahin Om Akbar ya, buat Ya. Pak Rizky nih, kalau ada kawan-kawan kita di desa gitu ya, karena kita yakin sekarang di desa mungkin teknologi udah nyampe, cuman mungkin infrastruktur yang mungkin belum. Sinyal ya Om, mungkin ya Om. Sinyal kayaknya sudah mulai banyak masuk nih, tapi JNT-nya, tikinya yang biasanya Benar. harus potongan raya. Sama ini kayak alamat juga ya kurang ini detail. Nah, itu kita kemarin waktu ada diundang ke JNE, itu Pak Depi, Kepala Wilayah JNE Kalsel Teng ya, itu JNE ini bukan iklan ya, tapi artinya demi kemajuan kawan-kawan di desa. Dia ada menyediakan tempat fulfillment namanya seperti gudang. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan di desa, selama dia ada internet gitu ya, dia bisa jualan online, itu barangnya dikirim duluan aja ke JNE. Misalnya dikirim selusin atau 2 lusin. Jadi nanti kalau ada orderan, JNE yang akan proses dan kirimkan. Jadi bisa lebih cepat. Terus alamat di Banjarmasin jadi alamat JNE. Dan itu mungkin speed-nya juga jadi sangat cepat gitu ya. Begitu ada orderan, di forward ke JNE, langsung keluar nomor resi kan. Jadinya bisa lebih cepat. Dan itu mungkin untuk kawan-kawan yang di Banjarmasin juga, kalau yang produksinya orderannya udah tinggi, produksinya bagus, jadi mungkin bisa dimanfaatin tuh, mumpung ada satu perusahaan pengiriman yang memfasilitasi gitu. Jadi misalnya seperti Om Akbar, madunya mungkin bisa ditaruh 10.000 pieces lu di JNE gitu. Jadi kalau ada orderan, misalnya ada 1, 2 gitu ya, JNE langsung kirimkan. Iya. Kalau berarti termasuk baru ya Om? Baru, memang baru banget, iya. Baru dicoba. Saya baru dengar juga nih. Jadi ada kawan UMKM di Pagatan Tanah Bumbu itu ya, dia jual pentol ikan itu sangat laku. Banyak orang di Banjar tuh mau order tapi nggak ada nggak bisa ngirimnya, takut sampainya itu udah basi gitu. Jadi beliau itu malah siapkan kulkas kalau nggak salah, ada lemari pendingin, jadi dikirim dalam jumlah besar, ditaruh di gudangnya JNE. Nanti kalau ada orderan, JNE yang akan distribusikan. Itu termasuk kemarin kalau ada yang produk-produk barang segar itu juga bisa. Tapi targetnya adalah misalnya Banjarmasin atau Banjarbaru gitu. Jadi targetnya satu kota aja. Iya, nambahin dikit Om. Nah, kalau misalnya mau barang-barang segar, kan di marketplace rata-rata ada ini lah Om. Gojek, Grab, nah itu bisa, ya kan? Ya, bisa melalui pengiriman dari ojek online juga, karena itu kan bisa kirim cepat ya. Kalau cepat. Ikan papuyu segar sampainya baru 3 hari kan, sampainya ikan asin nanti. Pak, tuak samu. Samu, dibuat aja samunya dulu, sampai udah jadi samu gitu ya. Tapi rasanya rasa mumi mungkin. Oke, ini ada tambahan dari Pak Rizky. Bisa dibantu stok di gudang kurir lah, karena pasti kendala pre-order dari konsumen ke UMKM. Yang kita bantu minimal berapa stok yang mau diterima JNE di Kota Baru, bisakah? Ini madamanya yang jawab. Kita yang jawab langsung ya. Iya, karena saya baru tahu juga nih. Nanti kalau Pak Rizky ada di dalam grup peserta, kalau belum nanti silahkan tuliskan nomor handphonenya di chat. Nanti akan kita sambungkan langsung nanti dengan JNE-nya. Jadi karena itu secara teknikal nanti JNE yang paham, tapi artinya itu dia akan sediakan gudang. Tapi tetap artinya itu ada biaya. Jadi misalnya per pengiriman berapa ribu rupiah gitu per pengiriman. Tapi dia yang packing kan, dia yang ambil barangnya dan dia yang kirimkan. Jadi mungkin itu bisa membantu kawan-kawan yang ada di daerah gitu kan. Jualan saya dari Kota Baru, saya sendiri orang Kota Baru ya. Nah itu kan begitu yang beli orang Jakarta, ongkirnya mahal banget ya katanya, nggak jadi beli lah. Karena kecuali barang itu sangat spesifik atau sangat spesial ya, nggak ada yang jual di tempat lain. Tapi kalau misalnya kita jual kayak
barang-barang yang misalnya di kota juga ada gitu. Nah itu kita kekurangan peluang, tapi untuk meninggikan peluang itu kita bisa gunakan namanya itu sistemnya adalah fulfillment. Nah nanti kalau ini silahkan tinggalkan nomor handphone, nanti bisa langsung di chatnya ke saya aja ya, itu yang Startup Borneo Foundation. Nanti akan kita save nomornya dan nanti akan kita sambungkan langsung ke JNE. Barangnya acan bang, tapi kualitas bagus. Oh, mantap nih. Yang penting bisa dibungkus dengan baik ya. Ini apa diperhitungkan nih masa simpannya kayak gimana? Ya. Ya kan Om, kita Jangan kan ini sampai nanti beraroma kantor pengiriman ya. Kantor JNE. Kenapa aja orang nih lah Ya. di warung lah. Siap nanti kita bantu Pak. Ini Rizky ini ya, Direktur Poltek Kota Baru ya. Waduh, ini kehormatan bagi kita ini. Pernah menjadi calon wakil Bupati Kota Baru ya. Insya Allah nanti jadi Bupati Kota Baru ke depan. Dan selamat juga Om Rizky ya, itu kalau benar orangnya nih, karena saya nggak lihat fotonya. Selamat juga atas dilantiknya jadi Direktur Poltek Kabupaten Kota Baru ya. Oke, ini sudah masuk di jam 9. Kawan-kawan masih ada pertanyaan lagi, bisa melalui chat atau bisa raise hand, nanti akan saya buka mic-nya. Om Fajri, ada yang mau ditambahkan ke Om Fajri? Ini senior kita sebelum estafet ke Om Akbar ya. Di sini juga ada Om Almayadi. Nah, ini Almadani Citra Yudani juga orang JNE nih. JNE Esparman ya. Wah, ini saya endorsekan, nanti bayar ya. Oke, ini kita udah masuk di jam 9. Bagi kawan-kawan mungkin yang belum sempat mengirimkan pertanyaan, nanti bisa melalui grup peserta ya, grup peserta, atau tanya, atau bisa di grup di akun IG-nya Startup Borneo, itu @startupborneo.id. Nah, ini mungkin sebelum mengakhiri, tadi kan ada gift ya atau hadiah dari Kurnia Masin. Ini Om Akbar mau diumumkan di sini atau bagaimana? Iya, mau diumumkan di sini aja. Nah, jadi untuk ada 3 penanya ya, pas-pasan ke 3 penanya tadi ya. Rupanya ini nih yang keempat udah takut nggak dapat hadiah. Ini kalau yang paling bagus ya menurut saya ini dari Pak Reski ya. Karena tujuan dari sesuai gitu dengan visi misi komunitas Bukalapak Banjarmasin, yaitu memajukan UMKM di daerahnya. Karena kita kan seperti kan Om Adam juga kan, kita beberapa kali ya Om kunjungan ke pelaku UKM ya Om. Ya. Kita bikin barangnya laku gitu, kita bantu. Karena untuk misalnya mengajarkan ke mereka butuh waktu yang lama juga ya Om. Ya. Jadi lebih baik kita yang bantu nih untuk penjualan. Sebenarnya mereka tahu beres lah. Tahu ditukari lah barangnya lah. Tahu ditukari lah barangnya. Nah, jadi untuk Pak Rizky, selamat. Nanti bisa hubungi ke sama dua pemenang lainnya kan tadi si Arif sama Muhammad Sultan ya. Nah, saya ini ya share screen sebentar ya. Oke. Nah, jadi bentar, ini masuk nggak? Nah, jadi masih ini nih. Ini IG. Nah, ini IG @komunitas BL Banjarmasin. Jadi tolong hubungi kami untuk
para ini ya, penanya yang beruntung mendapatkan hadiah. Nanti kita akan proses hadiahnya. Oke, terima kasih. Oke. Gambar hadiahnya nggak di-share, Om? Nanti aja Om, langsung ke orangnya. Jadi tadi hadiahnya penanya terbaik mendapatkan voucher ya, voucher untuk belanja. Ya, voucher belanja di Bukalapak sebanyak Ibu. 100.000 rupiah. Terus dua penanya yang menang yang lainnya itu mendapatkan merchandise ya. Merchandise. Oke, sebentar saya tuliskan ininya ya. Silakan. Nah, nanti teman-teman bisa chat di sini ya, melalui direct message-nya ya. Ya. Oke, kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar, webinar hari ini berjalan dengan lancar, menarik, dan juga hari ini ada hadiah gift-nya ya. Dan Asik. hari ini juga alhamdulillah banyak kawan-kawan tidak hanya dari Banjarmasin tapi ada juga dari Samarinda, Om Nurhansah. Terima kasih Om Nurhansah. Ada juga Pak Rizky dari Kota Baru ya. Termasuk ketua umum kita juga nih Pak Rija yang posisinya ada di Kabupaten Tanah Bumbu, Pagetan. Jadi lumayan beragam nih hari ini peserta kita, dan ini semua dari Borneo ya, dari Kalimantan. Terima kasih kepada pemateri kita, Om. Ya, sama-sama. Ini adalah artinya langkah kita sesama komunitas untuk saling berkolaborasi. Mudah-mudahan ke depan kita akan banyak melakukan kolaborasi lainnya Ya. sehingga di Kalimantan ini kita bisa lebih sejahtera gitu ya, lebih kita nggak sekedar pulau terbesar dan cuma 6% Indonesia, tapi kita adalah memang bagian dari Indonesia gitu. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang berhadir malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kita akhiri acara malam ini. Kepada para pemenang tadi silahkan hubungi ya, itu saya ada di dalam kolom chat, ada saya sertakan IG-nya komunitas Bukalapak Banjarmasin. Selanjutnya besok kita juga akan ada ini lagi ya, besok jam sebentar saya akan share acara selanjutnya, webinar besok. Jadi hilang nih sebentar. Besok akan dilanjutkan, nanti besok ada 2 webinar lagi. Besok materinya berbeda ya, sebelumnya kita pematerinya semua laki-laki, besok pematerinya adalah perempuan dari Ruang Guru ya, dari Ruang Guru Icon Manager itu Ibu Sipa Aulia Putri. Nanti selanjutnya itu yang jam 2 siang besok. Terus sesi kedua, sesi selanjutnya nanti ada Ibu Intan Hesti Puspita ya, itu owner dari CP Intan Group Berkah. Jadi salah satu UMKM yang berhasil juga di Banjarmasin. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita akhiri acara malam ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua pemateri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.